Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Wicaksono ingin mempresentasikan tentang praktik perencanaan wilayah di Indonesia. Anggota kelompoknya ada Salahuddin Wahid Prayitno, Kinan Suryo Hadiatmo, Muhammad Kenki Fage Al-Gaza, Muhammad Nafis Rahmadianto, Muhammad Gajan Al-Farizi, Haris Rizkianto, Giandra Al-Kafigiansa, Rizky Adi Wicaksono, Irfan Kurniawan Juniarta, dan Nabil Lugi Perwarna. Di sini ada pengantar perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah di Indonesia merupakan proses yang terus berevolusi mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional. Pada dasarnya, perencanaan wilayah berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarahnya, praktik perencanaan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode penting, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Masing-masing periode menunjukkan karakteristik berbeda sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan pada zamannya. Masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Awal perencanaan dan pembangunan. Pada masa Orde Lama, praktik perencanaan wilayah masih dalam tahap awal. Pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi nasional dan pemulihan pasca kemerdekaan. Proses perencanaan belum memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kuat karena orientasi pemerintah pada saat itu lebih bersifat politik dan ideologis. Rencana pembangunan dilakukan melalui Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahun 1961 sampai 1969. Rencana ini menjadi tonggak awal dalam upaya menyusun kebijakan pembangunan nasional yang terencana. Namun, dalam pelaksanaannya gagal karena terjadi instabilitas politik dan ekonomi, termasuk pergolakan internal dan inflasi yang tinggi. Ciri utama perencanaan Orde Lama. Oke, di sini ada 4 poin. Yang pertama, bersifat sentralistik dengan keputusan pembangunan dipegang oleh pemerintah pusat. Yang kedua, belum mempertimbangkan aspek keuangan secara menyeluruh. Yang ketiga, fokus utama pada pembangunan industri dasar dan pertanian rakyat. Yang keempat, pembangunan masih terfokus pada kota-kota terbesar seperti Jakarta dan Surabaya, sehingga ketimpangan antar wilayah mulai muncul. Menurut Stomo 2018, perencanaan pada masa ini bersifat trial and error karena belum memiliki sistem teknokratis yang baku dan tidak didukung oleh data spasial yang kuat. Pada masa Orde Baru, perencanaan wilayah mengalami kemajuan signifikan. Pemerintah memulai menerapkan pendekatan teknokratis melalui program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang disusun oleh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan tetap top-down, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunan. Daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Fokus pembangunan masa Orde Baru. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menjadi prioritas utama. Kedua, munculnya proyek-proyek nasional berskala besar seperti transmigrasi, pembangunan jalan lintas dan irigasi. Ketiga, pembangunan wilayah yang sering diukur dari indikator ekonomi makro, bukan dari kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Yang keempat adalah daerah luar Jawa sering menjadi target proyek eksploitasi sumber daya, sehingga ketimpangan antar wilayah meningkat. Menurut Kuncoro 2019, pendekatan pembangunan Orde Baru berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi gagal mengatasi ketimpangan spasial antar wilayah, terutama antara kawasan barat dan timur. Selanjutnya, fokus pembangunan masa Orde Baru. Yang pertama itu adanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang menjadi prioritas utama. Lalu yang kedua, munculnya proyek-proyek nasional berskala besar seperti transmigrasi, pembangunan jalan lintas, dan irigasi. Lalu yang ketiga, ada perkembangan wilayah yang sering diukur dari indikator ekonomi makro, bukan dari kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Yang terakhir,
daerah luar Jawa sering menjadi target proyek eksploitasi sumber daya, sehingga ketimpangan antar wilayah meningkat. Menurut Kuncoro, pada 2019, pendekatan pembangunan Orde Baru berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi gagal mengatasi ketimpangan spasial antar wilayah, terutama antar kawasan barat dan timur. Kemudian, masa reformasi 1909 sampai sekarang, desentralisasi dan partisipasi. Perubahan besar terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan ini memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk menyusun rencana pembangunan sendiri, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun tata ruang. Perencanaan wilayah pada masa ini bersifat bottom up dan partisipatif, di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Lembaga dan dokumen perencanaan baru. Beberapa instrumen perencanaan yang lahir pada masa reformasi antara lain: yang pertama RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang kedua RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, yang ketiga Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Melalui sistem ini, arah pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Fokus baru, keberlanjutan, dan keadilan spasial. Perencanaan wilayah masa reformasi juga memulai mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Tujuannya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep seperti Green City, Smart Region, dan ekonomi hijau mulai diterapkan dalam perencanaan kota dan wilayah. Menurut Bappenas tahun 2020, paradigma baru perencanaan wilayah menekankan pentingnya kolaborasi antar wilayah, penguatan kapasitas daerah, dan perlindungan ekosistem lokal. Tantangan di masa reformasi. Meskipun otonomi daerah membawa kemajuan, muncul pula tantangan baru seperti kesenjangan kapasitas antar daerah, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, tumpang tindih kebijakan tata ruang dan izin usaha, kurangnya data spasial yang akurat untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun paradigma telah berubah, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan sistem kelembagaan dan sumber daya manusia. Simpulan, perkembangan praktik perencanaan wilayah di Indonesia mencerminkan perubahan politik dan paradigma pembangunan nasional. Yang pertama, masa Orde Lama, awal perencanaan bersifat ideologis dan belum sistematis. Di masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi pesat namun perencanaan sangat sentralistik. Di masa reformasi, desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan menjadi fokus utama. Dengan memahami pergeseran tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan wilayah yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan berkeadilan. Terima kasih.